Assalamualaikum anak-anak Bapak terkasih, tersayang, dan tersoleh. Selamat datang di kelas online bersama Bapak Restu Sanubari SPD. Sebelum mulai, jangan lupa diklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share. Jangan lupa juga berdoa dan disiapkan alat tulisnya. Yuk kita mulai belajarnya, let's go. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak semua. Jumpa lagi dengan Bapak Restu Sanubari. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi baru, yaitu materi bab 2 mengenai sistem dan dinamika demokrasi di Indonesia. Nah, tetapi sebelum mulai, ayo kaum rebahan bangun dulu. Yang masih belum mandi dulu supaya lebih semangat lagi belajarnya. Sebelum mulai juga, Bapak selalu mengingatkan ke kalian supaya dicek deskripsi boxnya, karena di sana sudah ada PowerPoint yang sudah Bapak buat, sehingga kalian bisa membaca PowerPoint-nya sambil mendengarkan penjelasan dari Bapak. Bapak juga mengucapkan terima kasih ya atas subscribe dan juga support kalian. Buat yang belum, silakan di subscribe. Oke. Pelajaran kita pada kesempatan kali ini memiliki tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi hakikat demokrasi. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi mengenai demokrasi Pancasila. Dan yang ketiga, siswa mampu menganalisis mengenai dinamika pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Langsung kita masuk ke dalam hakikat demokrasi ya. Nah, tetapi sebelum masuk ke dalam hakikat demokrasi, coba kalian perhatikan gambar yang ada di samping Bapak. Ya, mungkin dari kalian sudah banyak yang tahu atau sudah pernah ya mengalami kegiatan yang ada di samping Bapak ini, yaitu kegiatan pemilu. Nah, pemilu ini atau kegiatan pemilu ini merupakan ajang ya untuk melaksanakan dan juga mewujudkan kedaulatan rakyat. Yang seperti kita ketahui bahwa Indonesia ini kan terdiri dari jutaan rakyat dan juga penduduk. Nah, banyaknya rakyat dan juga penduduk ini kan tidak mungkin ya menyelenggarakan pemerintahan secara langsung. Ya, maka dari itu diperlukanlah representatif atau perwakilan atau subjek-subjek yang mumpuni ya, yang punya kemampuan untuk mewakili rakyat ya menyelenggarakan pemerintahan. Nah, pemilu ini merupakan wujud dari ciri-ciri negara demokrasi. Nah, Indonesia kan negara yang demokrasi, maka dari itu Indonesia menyelenggarakan pemilu. Nah, lanjut ke dalam hakikat demokrasi. Ya, mungkin kata demokrasi ini sering kalian dengar ya, mungkin di televisi, di sosial media, atau dari tempat yang lain. Ya, memang demokrasi ini kata yang cukup familiar di masyarakat. Nah, tetapi demokrasi ini banyak yang belum tahu nih artinya apa. Nah, demokrasi pada dasarnya ini berasal dari kata atau bahasa Yunani ya, yang berasal dari kata demokratia ya, yang terdiri dari dua suku kata, yaitu demos yang berarti rakyat dan juga kratos yang berarti pemerintahan. Jadi kalau secara harfiah diartikan sebagai pemerintahan rakyat atau kedaulatan rakyat ya. Nah, kedaulatan rakyat ini intinya dari demokrasi ya, di mana kedaulatan rakyat memiliki arti kekuasaan tertinggi ya, kekuasaan pemerintah ya, berada di tangan rakyat. Nah, ada beberapa tokoh ya yang juga mengartikan demokrasi. Salah satunya adalah Abraham Lincoln yang mengartikan demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, the government of the people ya, oleh rakyat, by the people, dan juga untuk rakyat atau for the people. Nah, artinya apa? Jadi from the people atau dari rakyat ini memiliki arti bahwa suatu negara ini terbentuk ya karena adanya kekuasaan pemerintah yang berasal dari rakyat. Terus by the people atau oleh rakyat. Nah, di mana rakyat ini dilibatkan ya di dalam penyelenggaraan pemerintah. Ya, artinya rakyat memiliki kekuasaan tertinggi walaupun melibatkan rakyat ini secara tidak langsung ya melalui perwakilan-perwakilannya. Nah, for the people atau untuk rakyat, nah ini artinya segala penyelenggaraan pemerintah yang dilakukan tadi dari rakyat, oleh rakyat, itu pada akhirnya diperuntukkan untuk rakyat juga gitu ya, untuk kemakmuran, kesejahteraan rakyat pada umumnya.
Lanjut kepada negara demokrasi. Tadi kita membahas mengenai pengertian demokrasi. Nah, kalau negara demokrasi pada dasarnya prinsipnya sama seperti demokrasi. Artinya negara tersebut ya menganut bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan ya yang mewujudkan kedaulatan rakyat, artinya kekuasaan warga negara atas negara. Itu ya secara singkatnya. Masuk kepada prinsip, macam, dan juga ciri demokrasi. Kita akan bahas mulai dari prinsip. Prinsip demokrasi yang pertama adalah keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik. Yang seperti kita ketahui bahwa demokrasi ini kan memiliki arti pemerintahan ya, pemerintahan yang kekuasaan tertingginya itu berada di tangan rakyat atau kedaulatan rakyat. Begitu juga dengan pembuatan keputusan politik. Ya, artinya rakyat ini harus dilibatkan baik secara langsung maupun secara tidak langsung ke dalam pembuatan keputusan politik. Tujuannya apa? Tujuannya supaya rakyat masih bisa tetap mengendalikan tindakan-tindakan ataupun perilaku-perilaku dari para pemimpin politik. Yang kedua, tingkat persamaan di antara warga negara. Nah, persamaan ini merupakan sarana yang paling penting untuk kemajuan warga negara. Nah, seseorang dikatakan sama adalah ketika seseorang tidak dibeda-bedakan ya dalam memperoleh akses serta kesempatan untuk mengembangkan diri sesuai dengan potensinya. Yang ketiga yaitu kebebasan atau kemerdekaan yang diakui dan dipakai oleh warga negara. Nah, kebebasan dan juga kemerdekaan ini merupakan fondasi yang paling dasar dari demokrasi, di mana kebebasan warga negara yang diakui oleh negara ini banyak sekali ya, khususnya dalam konteks demokrasi. Yang pertama adalah kebebasan menyampaikan pendapat, kebebasan berserikat, kebebasan berkumpul, dan lain sebagainya. Nah, jika disinggung sedikit ya, nah kebebasan dan juga kemerdekaan khususnya mengenai hak asasi manusia, nah ini juga ada hak yang didapatkan seperti hak politik, terus juga hak mendapat perlakuan yang sama di depan hukum dan lain-lain. Nah, lanjut kepada macam-macam dari demokrasi. Yang pertama berdasarkan cara penyaluran kehendaknya. Ada 3. Yang pertama ada demokrasi langsung, ya artinya rakyat terlibat langsung ke dalam penyelenggaraan pemerintah. Nah, ini pernah terjadi pada saat negara Athena masih ada. Ya, karena negara Athena kecil dan rakyatnya tidak begitu banyak, makanya menerapkan demokrasi langsung. Terus yang kedua yaitu perwakilan. Nah, perwakilan ini biasanya dipakai di negara-negara yang memiliki penduduk atau rakyat yang banyak, yang mana perwakilan ini artinya rakyat memilih wakilnya untuk menyelenggarakan pemerintahan. Seperti itu. Terus yang ketiga ada sistem referendum. Di perwakilan sistem referendum ini merupakan gabungan antara demokrasi langsung dengan demokrasi perwakilan. Di mana di dalam demokrasi referendum ini rakyat memilih wakil-wakilnya tetapi tetap bisa mengontrol perwakilannya tersebut ya dengan cara sistem referendum atau inisiatif rakyat. Terus masuk kepada macam yang kedua yaitu berdasarkan titik perhatiannya. Ada demokrasi formal. Jadi demokrasi formal ini adalah demokrasi yang menitik beratkan kepada persamaan di bidang politik, tetapi persamaan di bidang ekonominya ini kurang diperhatikan. Nah, sedangkan material ini, demokrasi material ini kebalikannya. Jadi demokrasi yang menitik beratkan kepada persamaan di bidang ekonomi, sedangkan di bidang politiknya kurang diperhatikan. Dan ada juga kegabungan. Dan gabungan ini, demokrasi gabungan ini merupakan demokrasi yang mengambil hal positifnya dari formalnya dan juga materialnya. Terus yang ketiga ada berdasarkan ideologi, ada demokrasi konstitusional. Jadi demokrasi konstitusional ini demokrasi yang dibatasi oleh konstitusi ya atau oleh peraturan atau ya peraturan negara lah. Ya, demokrasi rakyat adalah demokrasi yang mencita-citakan kehidupan sosial tanpa kelas sehingga tercipta kesamarataan. Lanjut kepada ciri-ciri dari demokrasi. Yang pertama ada keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan publik. Yang kedua, pengakuan, penghargaan, perlindungan terhadap hak rakyat. Yang ketiga, persamaan hak seluruh rakyat. Yang keempat, lembaga peradilan dan kehakiman yang independen. Yang kelima, kebebasan pers. Yang keenam, pemilu yang jujur dan adil. Dan yang ketujuh adalah pengakuan terhadap perbedaan.
Lanjut kepada sistem demokrasi Pancasila. Ya, demokrasi yang dianut Indonesia ini berbeda dengan demokrasi yang dianut di negara-negara lain. Di mana demokrasi yang digunakan di Indonesia ini adalah demokrasi Pancasila. Artinya, demokrasi yang ada di Indonesia ini berdasarkan nilai-nilai yang ada di dalam sila-sila di dalam Pancasila. Nah, begitu juga dengan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila, di mana isi prinsip-prinsip demokrasi Pancasila ini berdasarkan cerminan dari sila-sila Pancasila. Yang pertama, demokrasi yang berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Yang keempat, demokrasi dengan rule of law. Artinya demokrasi tersebut berdasarkan hukum, bukan demokrasi yang ugal-ugalan atau abal-abal. Jadi demokrasinya berdasarkan kebenaran hukum, keadilan hukum, kepastian hukum, dan juga kepentingan hukum. Terus yang kelima yaitu demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara, ya. Ada eksekutif, legislatif, yudikatif yang dipelajari di kelas 1. Terus ada demokrasi dengan HAM, ya, artinya tetap mementingkan nilai-nilai kemanusiaan atau hak asasi manusia. Yang selanjutnya yaitu demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Ya, selanjutnya ada demokrasi dengan otonomi daerah atau desentralisasi. Terus yang selanjutnya ada demokrasi dengan kemakmuran dan demokrasi yang berkeadilan sosial. Lanjut kepada ciri-ciri demokrasi Pancasila. Ciri-ciri yang pertama yaitu kedaulatannya ada di tangan rakyat. Nah, ini sama seperti prinsip demokrasi secara umum. Terus yang kedua, berdasarkan kekeluargaan, musyawarah, dan mufakat. Yang ketiga, keselarasan antara hak dan kewajiban. Jadi dikatakan selaras apabila kewajiban dan haknya dilaksanakan dan didapatkan. Terus yang keempat yaitu penghargaan HAM. Yang kelima, tidak menganut sistem monopartai atau partai tunggal. Jadi menganutnya sistem multipartai. Terus tidak mengenal diktator mayoritas dan juga tirani minoritas. Nah, artinya warga negara ini memiliki kedudukan yang sama di berbagai bidang. Ya, terus yang selanjutnya mendahulukan kepentingan rakyat. Terus selanjutnya aspirasi disalurkan melalui wakil rakyat, ya, yang dipilih melalui pemilu. Selanjutnya tidak mendukung demonstrasi yang berujung kerusuhan. Jadi demonstrasi itu boleh, tetapi tetap tertib dan sesuai dengan aturan. Lanjut kepada dinamika pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Nah, ada 5 periode, ya, dibagi menjadi 5 periode. Periode pertama 1945 sampai 1949. Nah, pada periode ini tuh perkembangan demokrasi baru sebatas pada fungsi pers aja. Terus maju ke tahun 1949 sampai 1959. Nah, ini terjadi perubahan Undang-Undang Dasar dan juga perubahan bentuk negara serta sistem pemerintahan. Nah, ini sangat mempengaruhi dinamika demokrasi di Indonesia pada tahun itu. Terus maju lagi ke 1959 sampai 1965, di mana pada periode ini Indonesia ini mulai menganut demokrasi terpimpin, ya, dengan ciri-ciri terbatas peran partai politiknya, terbentuknya DPR atau gotong royong, terus lemahnya HAM, jadi HAM-nya lemah, tidak ada kebebasan pers dan juga sentralisasi kekuasaan. Jadi kekuasaannya terpusat pada pemerintahan pusat saja. Jadi demokrasi pada periode ini berjalan demokrasi terpimpin, ya. Terus yang selanjutnya, periode selanjutnya itu 1965 sampai 1998. Jadi pada periode ini mulailah diadakan pemilu secara periode 5 tahun sekali. Terus juga terjadi penyederhanaan partai politik karena terlalu banyak, ya, pada periode sebelumnya disederhanakan, nah, tetapi masih multipartai. Terus mencuatnya kasus-kasus KKN atau korupsi kolusi nepotisme, ya, yang kita kenal juga kasus Presiden Soeharto di dalam pemerintahannya yang melakukan KKN. Lanjut ke periode 1998 sampai sekarang, di mana pada periode tersebut ini telah terjadi amandemen UUD 1945, terus dibentuklah KPK, ya, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan juga kebebasan pers dan juga politik lebih terjamin pada periode ini. Masuk kepada membangun kehidupan demokrasi sesuai dengan UUD 1945. Ada 3 poin penting. Yang pertama, ada pentingnya kehidupan demokrasi, ya, ada persamaan kedudukan di muka hukum. Yang kedua, partisipasi dalam
buatan keputusan. Yang ketiga, distribusi pendapatan secara adil, ya. Artinya semua sektor pemerintahan, daerah itu mendapatkan distribusi pendapatan secara adil. Terus kebebasan yang bertanggung jawab. Terus ada lanjut lagi perilaku yang mencerminkan sikap demokrasi. Yang pertama, taat hukum. Yang kedua, mengutamakan musyawarah. Yang ketiga, melaksanakan keputusan musyawarah dengan tanggung jawab. Yang keempat, yaitu memilih pemimpin dengan cara demokrasi, salah satunya dengan pemilu. Yang terakhir, menuntut hak setelah melaksanakan kewajibannya. Lanjut kepada nilai-nilai demokrasi yang sesuai dengan UUD 1945. Ada kebebasan menyatakan pendapat, terus yang kedua kebebasan berkelompok, yang ketiga kebebasan berpartisipasi, yang keempat kesetaraan gender, yang kelima kedaulatan rakyat, yang keenam rasa percaya diri, dan yang terakhir kerjasama. Itu dia pembahasan mengenai sistem dan juga dinamika demokrasi di Indonesia. Bila ada kesalahan dan juga kehilapan, saya mohon dimaafkan. Terima kasih, semoga kalian sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Tugasnya, berikan pendapat kalian mengapa Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila. Tulis pendapat kamu di kolom komentar sesuai kelas. Berikan nama dan juga nomor absen. Terima kasih. Bagaimana penjelasannya? Sudah cukup mengerti belum? Atau masih ada yang bingung? Atau ada yang ingin ditanyakan? Silakan tulis di komen ya. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan tetap belajar di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.